Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rashid dari kelompok 2 dari AGB 2. Ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rashid dari kelompok 2 dari kelas AGB 2. Sebelumnya terima kasih kepada abang sudah berkenan untuk diwawancarai dalam tugas kami, yaitu dasar manajemen untuk mengenai kepemimpinan. Itu aja. Sebelumnya aku boleh memperkenalkan diri. Nama saya Priamitra Armada. Saya dari jurusan Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini saya semester 7. Dan saya menjabat sebagai Ketua Umum Himagro Faperta Unsur. Terima kasih, Di. Sebelumnya Bang, kami sudah mempersiapkan pertanyaan yang ditanyakan kepada Abang selaku pemimpin Himagro. Karena Abang sebagai pemimpin memanage anggota organisasi Abang gitu. Ya, kalau memanage organisasi namanya kita nih himpunan. Jadi beberapa mahasiswa itu bakal terbentur dari yang namanya akademik dan organisasi gitu kan. Di mana orang itu harus kuliah, di mana orang itu harus praktikum, di mana orang itu harus mengatur organisasi. Nah, caranya itu yaitu kalau misalnya aku ya bagi tugas gitu. Beberapa orang kan mata kuliahnya nggak harus sama jamnya gitu kan. Beberapa ada yang siap duluan, ya dia yang melaksanakan duluan. Kalau misalnya rotasi sih. Rotasi, jadi semua dapat, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya Bang, bagaimana cara Abang menghadapi konflik ketika menjadi seorang pemimpin? Pertama dengan mengkritisi apa inti permasalahannya. Jadi kita mencari inti permasalahan dan mencari solusinya, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Apabila terjadi konflik antar dua pihak atau antar pengurus dengan pengurus, kita melakukan pendekatan persuasif namanya, pendekatan secara emosional. Jadi kita tarik dua-dua anaknya gitu kan, maksudnya mahasiswanya. Kita cari apa permasalahan dari si A, apa permasalahan dari si B, baru kita temukan titik tengahnya sehingga terbentuklah dengan kata damai seperti itu. Yang ketiga ya, Bang. Saya lempar kepada saudara Fatur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman. Saya ingin bertanya nih Bang, apa yang Abang lakukan jika terdapat selisih antara anggota tim? Oke, sama ya pertanyaannya. Tadi Konflik. Yang ketiga sekarang. ya. Yang ketiga kan? Selisih antara anggota tim. Udah sama tadi dijawab. Udah. Masuk ke pertanyaan. Ulang. Sebelumnya, perkenalkan Bang, nama saya Muhammad Abdurrahman. Saya ingin bertanya nih Bang, apa keahlian seorang pemimpin yang paling krusial menurut Abang? Keahlian seorang pemimpin itu dengan cara memanage keanggotaannya. Jadi yang namanya seorang pemimpin itu kan satu kepala. Yang namanya organisasi atau suatu himpunan itu kan terdiri dari beberapa kepala gitu. Nah, keahlian seorang pemimpin ini yang paling krusial itu bagaimana cara dia mensatukan beberapa kepala ini menjadi satu tujuan yang satu gitu. Namanya kepala pasti beda-beda pikiran gitu kan. Nah, bagaimana dalam suatu kegiatan ataupun dari suatu targetan mereka bisa satu tujuan gitu. Terjadilah kekompakan tersebut. Jadi kan, apa strategi terbaik menurut Abang yang Abang lakukan meningkatkan potensi dalam anggota tim? Untuk meningkatkan anggota tim yaitu yang namanya dalam organisasi itu ada yang namanya rapat gitu. Jadi setiap kegiatan kita memulai rapat. Nah, di rapat itulah kadang muncul permasalahan-permasalahan yang bahkan nggak ada di dalam dunia perkuliahan gitu. Bagaimana kita melatih public speaking, bagaimana kita melakukan pemecahan solusi dalam suatu permasalahan. Nah, di rapat itulah kita dapatkan, mungkin gitu sih. Hal-hal yang nggak kita dapatkan di mata kuliah, hal yang kita dapatkan di praktikum bisa kita dapatkan di rapat. Karena memang banyak kali permasalahan ataupun hal-hal yang nggak kita duga permasalahan itu muncul di dalam kegiatan, mungkin itu sih. Pertanyaan selanjutnya ya Bang, apa yang akan abang lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif? Yang pertama itu
bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang kondusif itu dengan komunikasi. Adanya komunikasi antar satu pihak dengan dua pihak, maksudnya komunikasi yang bagus antar satu pihak dengan dua pihak itu malah membuat satu tujuan yang sama itu menjadi cemerlang gitu. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi antar anggota gitu. Jadi komunikasi dari atas ke bawah itu harus terjalin gitu. Kalau dalam Himagro ya komunikasi nomor satu. Baik, pertanyaan selanjutnya Bang. Abang memberikan tugas kepada anggota Abang, namun ternyata dia tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Apa yang Abang lakukan? Pertama yang aku lakukan itu penekanan gitu, penekanan ataupun rasa tanggung jawab gitu. Jadi ketika dia bisa mengambil tanggung jawab ataupun peran dalam suatu kegiatan, artinya dia memiliki tanggung jawab. Ada namanya kata-kata, lupa Bu, sekat dulu jawab. Oke. Abang memberikan tugas kepada anggota Abang, namun ternyata dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Apa yang akan Abang lakukan? Ya, yang pertama kita cari dulu apa sih yang membuat dia itu sampai nggak bisa menyelesaikan kegiatan dia gitu kan, maksudnya tanggung jawab dia gitu. Padahal kan ya semisal ini si A nggak bisa menyelesaikan, ya kita kasih edukasi dulu gitu kan, kita kasih apa sih yang bikin dia nggak bisa gitu kan. Kemudian kita kasih penekanan, ketika dia bertanggung jawab ataupun kita beri tekanan, pasti dia bakal melakukan pekerjaan itu gitu. Ada namanya kayak pantang menolak amanah, pantang amanah tak tuntas itu. Ketika kalian bisa memahami apa makna arti tersebut, artinya kalian bakal bertanggung jawab dalam setiap kegiatan, mungkin seperti itu. Baik, cukup sekian pertanyaan kami untuk Abang. Sebelumnya. Terima kasih Bang atas peluangan waktu Abang untuk kami dari Agribisnis 2 dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak kepada Abang untuk meluangkan waktunya. Jadi sekian untuk wawancaranya. Salah. Sebelumnya Bang, dan apakah Abang ingin menyampaikan kepada kami sepatah dua kata gitu? Ya, kalau menurut aku jika kalian ingin mempelajari lebih dalam apa itu pemimpinan kepemimpinan, silakan bergabung dengan suatu himpunan ataupun suatu organisasi yang menurut cocok nih dengan passion kalian gitu kan. Karena ya setiap insan ataupun setiap manusia itu ya seorang pemimpin gitu. Baik itu laki-laki maupun perempuan, dari hal yang kecil aja. Ketika perempuan dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, kalau untuk laki-laki dia harus bisa memimpin anggota keluarganya mungkin ke depannya, seperti itu. Oke Bang, kami mewakili kelompok 2 dasar manajemen Agribisnis 2 mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah meluangkan dan juga mau menjadi narasumber dari tugas kami ini Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.